seorang penuntut ilmu hendaklah dia beradab dan berhias dengan adab penuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar tentang adab penuntut ilmu, di antaranya adalah menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pastinya dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu teman-teman memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap ilmu yang kita cari, ya. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika beliau suatu hari hafalan beliau tidak secepat seperti biasanya, maka beliau mencurigai dirinya sendiri. Beliau mengatakan, kira-kira apa yang menyebabkan hafalanku tidak seperti biasanya, ya. Dan Imam Syafi'i pun bertanya kepada gurunya. Kemudian gurunya memberitahukan kepada Imam Syafi'i bahwasanya di antara penyebab terlambatnya untuk menghafal apa yang ingin dihafal di antaranya adalah karena berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan bisa menembus ke dalam hati yang penuh dengan kegelapan. Cahaya Allah akan bisa menembus ke dalam hati yang terang benderang. Guru Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Syaqautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku perihal buruknya hafalanku, dan guruku membimbingku agar untuk apa? Apakah membimbing Imam Syafi'i untuk terus beribadah? Apakah membimbing Imam Syafi'i untuk terus membaca Al-Quran? Ternyata guru Imam Syafi'i memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa kepada Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun, dan memberitahukan kepadaku, kata Imam Syafi'i, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin, dan cahaya tidak akan diberikan, cahaya Allah, kepada pelaku maksiat. Subhanallah, kalau orang yang biasanya setiap hari dia berjibaku dengan sebuah ilmu, pasti, atau berjibaku dengan hafalan-hafalan Al-Qur'annya dan hadisnya, pasti sangat akan terasa manakala dia berlaku maksiat kepada Allah, manakala dia melakukan sebuah dosa kepada Allah, maka dia akan merasa bahwasanya hafalannya akan hilang. Murojaah yang biasanya begitu cepat menjadi tersendat-sendat, ya. Dan itu semuanya disebabkan, dikarenakan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati manusia, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah, yaitu hati yang bersih. Subhanallah, orang-orang yang memiliki hati yang bersih akan sangat mudah ilmu masuk ke dalam hati tersebut, dan akan sangat mudah dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran ketika orang-orang yang dia memiliki hati yang bersih, kemudian ia mendengar sebuah nasihat, sebuah tausiah, maka hatinya bergetar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidayah secepatnya masuk ke dalam relung hatinya. Dan yang kedua adalah hati yang sakit, hati yang terkadang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkadang pula melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ia pun juga mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang gelap, hati yang mati, hati yang sudah dipenuhi dengan noda-noda hitam. Karena kita tahu bahwasanya semua anak Bani Adam ketika dia melakukan sebuah maksiat,
maka akan Allah titikkan nuktatun sauda, akan Allah titikkan titik-titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam tersebut. Dan kita tahu teman-teman, kalau sudah hatinya gelap gulita, hatinya menjadi hitam, maka nasihat apapun yang ia terima akan mental kembali, akan ia tolak dan tidak mudah menerima hidayah. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Munadi rahimahullah pernah menjelaskan, kata beliau, sesungguhnya menghafal itu memiliki beberapa sebab agar hafalannya bisa lebih cepat. Ya, kalau teman-teman ada yang memiliki cita-cita dalam 1 tahun ini targetnya menyelesaikan hafalan Al-Quran misalnya, atau dalam 1 tahun ini menghafalkan hadis Arba'in An-Nawawi, maka itu target yang mulia. Nah, kata beliau, di antara sebab agar kita bisa menghafal dengan cepat apa yang ingin kita hafalkan, di antaranya kata Imam Ibnul Munadi adalah menjauhi maksiat. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba, dia bisa mencegah dirinya dari melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan pikirannya jernih, Allah akan berikan hatinya bening. Hati itu seperti wadah, teman-teman. Kalau wadahnya bersih, wadahnya jernih, wadahnya kosong, maka akan dengan mudah air ia serap, akan dengan mudah air masuk ke dalam wadah tersebut. Tapi kalau hatinya penuh, atau kalau wadahnya penuh, wadahnya kotor, dan sudah tidak ada lagi tempat bagi air untuk untuk ada di wadah tersebut, maka air tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam wadah yang sudah penuh. Nah, ini juga sama dengan hati kita, karena sesungguhnya hati seseorang apabila dia banyak berbuat maksiat, maka hatinya akan dipenuhi dengan sebuah penyakit yang dinamakan dengan ar-rain. Allah Subhanahu wa taala pernah memberitahukan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang telah mereka usahakan dari sebuah dosa, dari sebuah maksiat, itu menutupi hati mereka. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bersabar ya. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini rata-rata semuanya bisa ya. Atas pertolongan Allah lebih mudah kalau kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar terhadap apa-apa yang menimpa dirinya, terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ketiga, ini adalah poin yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena di dunia ini pastinya ada banyak sekali keinginan-keinginan dari hawa nafsu kita untuk berbuat sesuatu yang Allah larang, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini adalah kita berjuang untuk bisa melawan hawa nafsu kita agar tidak masuk ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalau kita ingin ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah maksiat. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang apabila Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah khitab yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk kita, dan kita bersegera untuk
mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam Al-Qur'an untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah larang, maka kita bersegera untuk menjauhinya. Karena pastinya orang-orang yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan takut akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari adab, itu termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Takwa yang dikemukakan oleh Thalq bin Hubayb, bahwasanya takwa itu bukan sekedar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Artinya kita harus belajar ilmu agama. Itu bisa kita belajar, kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu diperintahkan oleh Allah, sesuatu itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana? Dari kita belajar ilmu agama. Jadi didasari bukan hanya ikut-ikutan, yang viral kita ikut sini, yang sedang ngetren kita ikut-ikutan tanpa kita mengetahui. Ada WA masuk, ya misalnya broadcastan, diajak ayo kita bertakwa kepada Allah, ayo kita taat kepada Allah, ayo kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tapi tanpa ada dasar dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita misalnya ikut-ikutan, itu belum disebut sebagai orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa adalah dia tahu apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, itu sesuai apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ketika dia melakukan sebuah perintah dari Allah, yakini di dalam hatinya bahwasanya ada pahala yang Allah sediakan di sana. Dan ketika ia menjauhi apa-apa yang dilarang dari Allah, berlaku maksiat kepada Allah, maka ia pun yakin di dalam hatinya bahwasanya semua maksiat, semua dosa yang ia lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, arti takwa ini mesti diingat-ingat ya. Hanya ada 6 poin. Yang pertama, takwa itu adalah taat pada Allah. Yang kedua, dengan ilmu. Yang ketiga adalah mengharapkan pahala dari Allah. Yang keempat adalah menjauhkan apa-apa yang dilarang dari Allah, termasuk menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah. Yang kelima adalah dengan ilmu. Dan yang keenam adalah ia takut ketika berbuat maksiat akan mendapatkan dosa atau akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, di antara siksaan ya, hukuman bagi orang-orang pelaku maksiat di dunia ini, di antaranya adalah hatinya tidak pernah tenang. Jadi risau, galau, tidak jelas tujuannya. Rasanya sudah melakukan ini dan itu, hatinya tidak pernah tenang. Sholat tidak pernah khusyuk, baca Al-Quran tidak pernah khusyuk, dunia yang menjadi tujuan utamanya ya, Allah berikan dunia, tidak pernah puas. Ya, itu semuanya adalah hukuman dari apa yang telah kita lakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira azab Allah itu hanya berbentuk misalnya gempa bumi atau tsunami dan lain sebagainya. Yang kecil saja kita tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, hati kita tidak pernah tenang. Itu semuanya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik bin Anas ya, yang wafat tahun 179 Hijriah rahimahullah. Beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i itu teman-teman, gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik ya. Nah, beliau memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Subhanallah. Ini dua guru dan murid, dua-duanya menjadi imam madhab ya, Masya Allah. Nah, Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya kata Imam Malik, aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i teman-teman ketika datang ke majlisnya Imam Malik itu diantar oleh ibunya. Dan ini tugas kita sebagai seorang ibu, hendaklah ketika kita sudah punya anak,
dan anak tersebut sudah cukup untuk bisa duduk di majlis ilmu, maka kita antarkan kepada guru-guru terbaik. Ya, coba bisa dibayangkan enggak? Imam Syafi'i sudah tidak memiliki ayah, dalam keadaan yatim, tapi ibunya tidak berputus asa sampai di situ. Ibunya ingin Imam Syafi'i menjadi seorang ulama. Maka ibunya menggandeng tangan Imam Syafi'i mencari guru yang terbaik pada zamannya. Dan guru yang terbaik pada zamannya kala itu adalah Imam Malik yang ada di Madinah. Maka ibunya membawa Imam Syafi'i kepada gurunya yaitu Imam Malik. Didudukkan di majlisnya Imam Malik. Dan ketika itu Imam Syafi'i masih yang terkecil dia di majlisnya ya. Dan Imam Malik melihat bahwasanya ketika Imam Syafi'i duduk di majlis Imam Malik, Imam Syafi'i mendengarkan dengan baik. Dan cara Imam Syafi'i menghafal kala itu karena tidak ada harta ya, tidak punya pena dan lain sebagainya. Imam Syafi'i mencatatnya dengan mengulurkan lidahnya kemudian menulis di tangannya. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau ingin bermain-main di majelisku?" Dan Imam Syafi'i kemudian mengatakan, "Wahai guruku, aku dari tadi mendengar apa yang engkau jelaskan." Maka Imam Malik mengatakan, "Coba buktikan kalau engkau memang mendengar. Jelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir aku sampaikan. Engkau jelaskan kembali." Subhanallah. Kala itu Allah Subhanahu wa taala berikan kecepatan menghafal kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan di hadapan gurunya tanpa ada kesalahan sedikit pun. Masya Allah. Begitulah teman-teman. Kalau hati kita itu jernih, kalau hati seorang hamba itu telah dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka apa yang disampaikan oleh guru-gurunya akan terserap di dalam hatinya dengan begitu cepat. Nah, Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris," ya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "sungguhnya aku melihat engkau telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Nah ini, kalau teman-teman hari ini nih sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghafal Al-Qur'an, kesempatan untuk bermajlis ilmu, kesempatan untuk duduk di majlis-majlis ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada teman-teman. Jangan putus kebaikan yang Allah berikan itu dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya teman-teman, dosa dan maksiat itu dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat. Bahkan dapat mematikan hati-hati kita, merusak kehidupan kita dan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita yang telah berbuat dosa dan maksiat ya, dan saya pun pastinya lebih banyak dosanya daripada teman-teman semua ya, Allah yang menutup aib hari ini. Maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secepatnya sebelum ajal, sebelum kematian datang kepada kita. Dan ini adalah tugas bagi kita semuanya untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau pernah mengatakan di dalam bait syairnya, subhanallah, orang-orang zaman dahulu tuh kalau mereka berkata, perkataan mereka itu berbobot ya, Masya Allah. Para ulama ketika mereka mengatakan sebuah perkataan, maka perkataannya itu luar biasa maknanya. Beliau mengatakan, kata beliau ya, apa yang dikatakan, mari kita belajar bersama apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Kata beliau, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurisu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha." Kata beliau, sungguh kata Ibnu Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu telah mematikan hati. Dan ketika kita terus melakukan dosa, maka sesungguhnya itu akan mewariskan kehinaan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, meninggalkan dosa, kata Imam Ibnu Mubarak, adalah kehidupan bagi hati kita. Dan sangat baik bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Tidak ada yang merusak agama kita melainkan raja-raja atau ulama-ulama su, kata Imam Mubarak.
Ya ulama tapi ulama-ulama yang menjerumuskan, ulama-ulama yang mengajak umatnya bukan untuk bertakwa kepada Allah tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Dan ulama-ulama atau para ahli ibadah tapi dia tidak berilmu. Nah, ini dia teman-teman yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya kita kembali lagi, mohon Ibu Rostia untuk mematikan mic-nya atau bisa dibantu oleh panitia. Baik, terima kasih. Jazakillahu khaira. Jadi sekali lagi, ternyata maksiat yang kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, apalagi kita seorang wanita, biasanya terjerumus ke dalam kemaksiatan yang disebabkan oleh lisan kita. Ya, oleh lisan kita. Hati-hati ketika kita berbicara, hati-hati ketika lisan ini ternyata telah membawa ke dalam jurang maksiat. Dan kita juga bisa bermaksiat dengan pandangan kita. Karena biasanya kata Imam Ibnul Qayyim, dosa itu terlintas dari sebuah pandangan. Maka ketika kita akan keluar rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar telinga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mulut kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kaki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah berlaku maksiat setiap hari teman-teman, dimulai dari maksiat yang kecil, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus dan terus tidak lagi merasa takut akan berbuat maksiat dan dosa sampai akhirnya ia pun meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Sejatinya ketika kita berlaku maksiat, maka cobalah untuk kita tidak melihat seberapa banyak dosa atau maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kita berlaku maksiat. Apakah kita tidak malu Allah Azza wa Jalla yang setiap hari memberikan apapun yang kita pinta, dari makan, minum, dan semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kita akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini dari sebuah dosa dan maksiat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tidak akan pernah tahu teman-teman sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf rahimahullah, mereka ketika berlaku maksiat atau berlaku dosa, maka efeknya, dampaknya itu bisa mereka rasakan dari hewan tunggangan yang mereka tumpangi. Yang mereka tunggangi, mereka akan merasakan kalau hewan tunggangannya itu neko-neko macam-macam, ya, tidak seperti biasanya dalam berlaku, dalam perilakunya, maka mereka pasti menunjuk diri mereka sendiri. Kata mereka, ini adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupannya sempit, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Orang-orang yang dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat pun Allah akan melupakannya, ya. Allah tidak akan mengingatnya. La haula wala quwata illa billah. Dan ketika kita tahu bahwasanya tadi maksiat akan menghinakan seseorang, maka itu pun cukup bagi kita untuk menjadi nasihat bagi kita semuanya. Ketika Allah menghinakan seseorang di dunia, maka yang paling ditakutkan adalah Allah menghinakan diri kita semuanya, wa'liyadzubillah, di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya
kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kita yang bersih dari dosa dan maksiatnya. Kita semuanya pernah melakukan kemaksiatan. Kita semuanya pernah melakukan dosa-dosa. Dan orang, sebaik-baik orang yang melakukan sebuah dosa adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai siapapun di antara hambanya yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita introspeksi diri, bermuhasabah ya. Sudah banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran kalau ada ilmu yang masuk dari telinga kanan kemudian keluar lagi dari telinga kiri. Jangan heran kalau kita setiap hari duduk di majlis ilmu tapi rasanya sulit untuk mengamalkan ilmu itu sendiri, tidak berbekas di dalam hati kita. Jangan heran kalau ternyata ilmu yang selama ini kita pelajari kita tidak bisa mengamalkannya, maka di antara sebabnya adalah karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bahkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaku-pelaku maksiat ya, ia akan selain kehidupannya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dia akan mendapatkan kehinaan, maka pelaku maksiat ini teman-teman tidak akan bisa merasakan manisnya iman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ibadah itu punya manis, punya lezat ya. Orang-orang yang berlaku maksiat boro-boro mau merasakan manisnya iman, boro-boro mau merasakan lezatnya beribadah. Yang ada ketika dia beribadah, yang ada adalah rasa sumpek, yang ada adalah rasa bosan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan ar-rain tadi ya. Tapi kalau orang yang hatinya jernih, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya kelezatan di dalam beribadah, akan berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat, akan berikan kepadanya kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini. Semua masalah yang ia hadapi akan Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya. Ini janji Allah, teman-teman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka Allah akan memudahkan seluruh kehidupannya. Allah akan memudahkan apa yang ia jadikan sebagai harapannya, subhanallah. Dan Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan hidupnya. Tidak ada jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosa kita, dan kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semuanya orang-orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallah sebelum ajal menjemput kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang apabila berbuat maksiat bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu tersebut bisa kita rasakan manfaatnya walaupun jasad ini sudah terbujur kaku di kubur.